Pertanyaan selanjutnya dari Pak Tobito Obi. Selamat sore Pak Suhento, Maranatha. Selamat sore. Ya. Manakah yang benar menurut pandangan Pak Suhento? Pre-trip, mid-trip, atau post-trip? Oh ya, jelas tadi yang kita baca begini, maksudnya biar penonton lain tahu apa yang dia maksud pre-tribulation. Ini sebenarnya harus ngomong ini, kedatangan Tuhan Yesus ya, harus kedatangan Tuhan Yesus itu pre-trip, mid-trip, atau post-trip. Ya. Trip itu tribulasi. Tribulation ya, itu yang 7 tahun itu. Betul. Nah, jadi ada pendapat yang berkata setelah kita masuk tribulation, di pertengahannya baru Tuhan Yesus datang. Yang post-trip itu percaya bahwa sesudah tribulation baru Tuhan baru datang. Yang pre-trip itu artinya sebelum tribulation Tuhan sudah datang. Nah, yang tadi itu ya sebenarnya kan katanya di 1 Tesalonika 5 tadi itu dikatakan apa? Ya, kita akan dihindarkan ya toh. Akan dihindarkan ya. Jadi kita akan dihindarkan dari malapetaka ya. Dihindarkan dari malapetaka. Pasal 5 ya 1 Tesalonika 5 ayat yang 9 itu. Ayat 9 ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi murka di sini artinya ini murka yang ada hubungan dengan kedatangan Tuhan itu. Kan di atasnya kan dikatakan konteksnya itu adalah kedatangan Tuhan yang seperti pencuri. Kita tidak akan dibiarkan untuk ditimpa murka. Betul. Gitu. Dan juga di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 tadi ya bahwa yang menantikan kedatangannya ya akan dihindarkan dari pencobaan yang besar itu. Ya. Nah, ini sebenarnya ayat-ayat begini yang membuat kita menyimpulkan pre-tribulation yang benar. Artinya sebelum tribulation Tuhan sudah datang, sudah mengangkat. Ditambah lagi di 2 Tesalonika pasal 2 ya. 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya di ayat yang itu katanya yang menahannya ketika yang menahan di ayat yang 3 misalnya ya, ayat 5 ya. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan padamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Apa yang menahan? Ayat 7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Nah, jadi yang menahan si pendurhaka antikristus itu muncul dan obrak-abrik dunia ini apa? Nah, ini berarti kita lihat ya, adalah orang Kristen lahir baru karena di dalam hatinya ada Roh Kudus. Kalau itu terangkat, diambil, maka nggak ada lagi penghalang bagi antikristus untuk berbuat sewenang-wenang dia obrak-abrik dunia ini. Nah, inilah makanya kita bilang yang benar adalah apa? Kedatangan Tuhan Yesus yang pre-tribulation. Sebelum kesusahan besar ya Pak ya. Betul. Baik.